wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, saya Besti Liliana SHMM. Saya merupakan seorang dosen di program studi hukum bisnis pada Fakultas Desain Hukum dan Pariwisata di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Lampung. Dan saya fokus pada konsentrasi hukum bisnis digital. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah yang pertama etika hukum bisnis, yang kedua pengantar hukum Indonesia, yang ketiga pengantar bisnis, keempat Pancasila, kelima kewarganegaraan, keenam manajemen sumber daya manusia, ketujuh sistem informasi manajemen, dan kedelapan manajemen kompensasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu etika dan hukum bisnis. Mata kuliah etika dan hukum bisnis merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep-konsep dasar tentang etika disertai contoh penerapannya dalam dunia bisnis, ekonomi, dan kehidupan berbangsa yang relevan dengan situasi terkini yang dihadapi di Indonesia. Etika tertuju pada pengendalian internal individu, sementara hukum berada di dalam konteks sosial. Pembahasan ditekankan dalam etika yang didasari pada standar atau moral yang menyangkut benar, salah, dan baik buruk. Pentingnya kepedulian terhadap etika harus ditanamkan sejak dini dan disebarluaskan, baik melalui keteladanan, lisan, dan tulisan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis pentingnya etika yang didasari oleh hukum untuk menjalankan bisnisnya sebagai bentuk proses menjunjung tinggi etika yang didasari hukum dengan prinsip-prinsip keadilan dan disertai dengan penegakan yang konsisten. Perkuliahan ini memiliki bobot 2 SKS dan memiliki 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. 1 kali pertemuan memiliki durasi 90 menit dan dilaksanakan secara offline. Topik bahasan pada etika hukum bisnis ini yang pertama yaitu membahas mengenai kaidah hukum bisnis. Pertemuan kedua membahas sumber hukum dan klasifikasi hukum. Pertemuan ketiga membahas mengenai konsep hukum. Pertemuan keempat yaitu mengenai etika, moral, hukum, dan agama di dalam bisnis. Dalam pertemuan kelima membahas prinsip-prinsip etika dan prinsip etika profesi. Dalam pertemuan keenam membahas mengenai sistem ekonomi. Pertemuan ketujuh mengenai legalitas perusahaan dan lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9 membahas mengenai etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Pertemuan ke-10 membahas aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Pertemuan ke-11 mengenai persaingan pasar. Pertemuan ke-12 tentang korupsi dan suap. Pertemuan ke-13 tentang bertumbuhnya dengan karakter yang kuat. Pertemuan ke-15 membahas mengenai organisasi bisnis yang baik dan rasional. Pertemuan ke-15 mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan bisnis. Dan pada pertemuan terakhir, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Untuk buku yang saya gunakan di dalam mata kuliah etika dan hukum bisnis ini adalah mencakup 3 buku. Yang pertama mengenai buku hukum dan etika bisnis, karya dari Haji Budi Untung, penerbit Andi Offset. Yang kedua mengenai buku hukum bisnis, karya Zaini Ashadi, penerbit Raja Grafindo. Dan yang ketiga menggunakan buku etika dan bisnis profesi, karya Hendy Prihanto dari penerbit Raja Grafindo Persada. Pelaksanaan kuliah ini dilakukan secara offline di ruang kelas ataupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai fondasinya, seperti Learning Management System atau LMS Dharma Jaya dan aplikasi Siakat Dharma Jaya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi interaksi,
materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Untuk mendukung delivery, sebelumnya perkuliahan dimulai saya dan mahasiswa berdoa terlebih dahulu, lalu berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS Dharma Jaya dan Siakat Dharma Jaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Kemudian, tahap interaction, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi kerja, kelompok, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya melakukan asesmen penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang mencakup 3 bagian. Yang pertama, sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi, UTS, dan UAS. Kemudian yang ketiga, keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah etika dan hukum bisnis. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu meliputi 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama mengenai tugas dengan ketentuan 20%, UTS 20%, UAS 20%, presentasi 20%, dan etika mahasiswa 20%. Di awal perkuliahan, saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas etika dan hukum bisnis adalah yang pertama, keterlambatan maksimal 15 menit berlaku baik mahasiswa maupun dosen. Yang kedua, segala bentuk kecurangan berakibat nilai E atau tidak lulus. Yang ketiga, wajib membaca sebelum perkuliahan dan membawa buku atau e-book. Dan keempat, wajib berpakaian rapi dan sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan bobot sebagai berikut. Untuk nilai A, ranknya 80 sampai dengan 100, untuk nilai A- 75 sampai 79,5, untuk B+ adalah 70 sampai dengan 74,5, untuk nilai B 65 sampai 69,5, nilai C 55 sampai 64,5, nilai D 30 sampai 54,5, dan nilai E adalah kurang dari 30. Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan keempat pada mata kuliah etika dan hukum bisnis dengan topik bahasan etika moral hukum dan agama di dalam bisnis. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menginterpretasikan etika moral hukum dan agama di dalam bisnis. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, pembukaan dimulai dengan memotivasi mahasiswa dan membentuk lingkungan yang positif. Yang kedua, penyampaian materi mengenai etika moral hukum dan agama dalam bisnis, antara lain yaitu pengertian etika, kemudian teori etika, etika sebagai filsafat moral, dan definisi norma. Ketiga, penutup mengenai tugas dan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat
kembali di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis ya. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ke materi, baiknya kita membaca doa dulu agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Doanya dimulai. Oke, selesai. Untuk pertemuan kita keempat ya, ini teman keempat ya kita ya. Nah, di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai etika, moral, hukum, dan agama di dalam bisnis. Sudah di-download materi yang saya sampaikan dalam MS dan siapa? Ya. Nah, sebelum kita ke materi yang keempat ini, saya flashback dulu untuk materi pertemuan yang ketiga ya. Semoga kalian masih ingat apa materi kita di dalam pertemuan ketiga. Di dalam pertemuan ketiga kemarin kita membahas mengenai konsep hukum. Benar nggak konsep hukum? Ya. Oke, masih ingat apa yang maksud dengan hukum? Oke, coba siapa yang masih ingat dengan apa yang maksud dengan hukum? Silakan. Oke, siapa Fajri? Coba apa hukum Fajri? Hukum adalah sebuah aturan yang apabila dilanggar dikenai sanksi. Oke ya, jadi peraturan di mana yang berlaku dan apabila kita langgar akan dikenakan sanksi. Oke, dan itu cukup paham ya untuk materi mengenai konsep hukum. Sekarang kita masuki ke pertemuan keempat mengenai etika, moral, hukum, dan agama di dalam bisnis ya. Jadi di dalam materi ini kita membahas mengenai etika. Pernah mendengar bahasa etika? Nah, ya. Jadi etika itu bisa dikatakan yang pertama mengenai cara hidup, yang kedua baik dan benar, yang ketiga di sosial, budaya, dan agama. Jadi etika itu adalah apa? Ilmu tentang yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa sehari-hari itu adalah etika adalah bagaimana cara kita bertingkah laku baik atau buruk sehingga orang bisa menilai seperti apa sih kita itu bisa dikatakan oh si A itu baik ya, si A itu sopan. Itu dilihat dari etikanya, bagaimana cara dia bertingkah laku ya. Bisa dipahami ya kedua etika ya. Jadi etika apa? Apa definisi etika? Bagaimana cara bertingkah laku baik atau buruk ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teori etika. Bisa kalian lihat ya bahwa teori etika itu ada 3. Yang pertama teori deontologi, yang kedua ada teori teleologi, yang ketiga ada teori relativisme. Nah, yang pertama mengenai teori deontologi yaitu mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar apabila selaras dengan prinsip kewajiban yang dilakukan. Yang kedua, teori teleologi yaitu menjelaskan sesuatu berdasarkan tujuan akhirnya. Jadi tujuan akhirnya itu apa sih? Nah, yang ketiga mengenai teori relativisme yaitu mengenai nilai tentang kebenaran. Benar nggak tentang misalnya ada kasusnya, bisa kalian lihat lihat dari tentang kebenarannya yaitu dia dari teori relativisme. Jadi dalam teori etika ada 3. Ada yang pertama teori deontologi, teori teleologi, dan ketiga teori relativisme. Bisa dipahami sampai dengan di sini? Bisa. Cukup ya. Yang berikutnya ada etika sebagai filsafat moral. Bisa dibaca ya bagaimana etika sebagai filsafat moral. Yang pertama yaitu nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus baik sebagai manusia. Kemudian yang kedua, masalah kehidupan manusia dengan berdasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima. Jadi, etika yang dikatakan sebagai filsafat moral itu adalah sebagai bagaimana manusia harus bertindak dan bertingkah laku ya. Ini dikatakan sebagai etika sebagai filsafat moral. Kemudian ada definisi umum norma. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, norma ada 3. Ya, norma. Yang pertama adalah satu apa? Norma sopan. Satu. Yang kedua
Hukum. Yang ketiga ada norma moral. Pernah mendengar bahasa ketiga ini? Sopan santun pernah dengar nggak? Hukum, moral. Nah, kalau pernah dengar mengenai sopan santun, apa sih yang mengenai tentang sopan santun? Apa coba bisa dibaca di situ? Sopan santun adalah aturan tidak tertulis, ya. Pernah nggak dengar sopan santun atau tertulis? Bahwa sopan santun seperti apa? Pernah nggak? Nggak. Tapi di sini mengenai norma-norma sopan santun yaitu aturan tidak tertulis, yaitu mengatur tentang perilaku dan tata krama. Ya, tata krama tahu ya, dengar ya tata krama ya. Bagaimana cara kita bertingkah laku, kemudian izin kalau mau keluar saat ada dosen. Nah, yang kedua norma hukum. Tadi sudah kita flashback mengenai materi ketiga mengenai hukum. Masih ingat ya? Bagaimana tata peraturan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dan di sini yaitu aturan yang ditunjukkan kepada anggota, yang anggota itu bisa disebut sebagai masyarakat yang berisi ada ketentuan, kemudian apa lagi? Kewajiban, larangan agar tercipta suatu ketertiban. Gimana kalau nggak ada hukum? Semua mau nggak kita? Bunuh orang semua mau, kemudian mencopet semua mau. Tapi kalau ada hukum, ada remnya yang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada norma moral. Nah, dengan moral itu apa? Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur. Jadi saya menilai si A kalau dilihat dari bagaimana dia bersifat baik atau buruk. Dari penjelasan mengenai etika, norma, ada norma sopan santun, kemudian ada norma hukum, ada norma moral. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang masih belum paham? Ya, silakan. Jadi etika sangat penting ya Bu dalam berbisnis. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Apa itu etika tadi? Bagaimana cara kita bertingkah laku. Kalau kita mau berbisnis, kita nggak punya etika, nggak punya tingkah laku yang baik, bisa nggak bisa dilaksanakan? Bisa nggak? Jadi orang itu mengukur kita mau bertemu dengan seseorang, kita mau melakukan bisnis, kita mau apapun dilihat dari bagaimana etikanya. Kalau etikanya tidak baik, apakah orang itu akan respect? Tidak. Begitu pula di dalam bisnis. Bagaimana orang mau berbisnis dengan kita kalau kita mempunyai etika yang tidak baik, tingkah laku yang tidak baik, tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai norma moral, kita nggak ada, mau orang berbisnis. Nah, jadi begitu pentingnya etika, bagaimana orang mengukur kita bertingkah laku baik dan buruk sehingga orang itu akan melakukan bisnis terhadap kita. Ya, bisa dipahami? Oke, ada lain yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana moral kita sebagai netizen dalam menanggapi berbagai kasus yang ada? Oke, bagaimana moral kita? Tadi bisa lihat lagi ya mengenai norma moral. Norma moral itu adalah apa? Tingkah laku yang baik dan buruk. Nah, tadi bisa dilihat ya, kita flashback ke ada dalam teori etika. Ya, bisa kita kaitkan dalam teori etika, di mana teori etika itu menyangkut ada 3 teori yang bisa dibaca ya. Jadi bagaimana kita menanggapinya, melihat dari lihat dulu kasus tersebut apakah benar, apakah nyata kasus tersebut. Kemudian lihat dulu apakah sesuai dengan tujuan akhirnya, bagaimana kasus tersebut. Kemudian kita lihat dulu bagaimana mengenai nilai tentang kebenaran. Nah ya, jadi di sini bisa disimpulkan begitu pentingnya etika kita di dalam masyarakat. Karena etika itu adalah mengukur bagaimana cara kita bertingkah laku, bagaimana cara kita baik dan buruknya terhadap orang lain. Disebut sebagai etika. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Bisa dipahami pemateri hari ini mengenai apa hari ini? Etika, moral, hukum, agama. Ya, bisa dipahami ya. Oke, tolong di-download nanti materinya di dalam LMS dan siapa untuk absensi juga tolong diisi. Nanti akan saya cek siapa yang izin
izin dan sakit. Ya, nah untuk tugas silakan dicek dulu di LMS apakah ada tugas atau tidak, silakan dikerjakan. Lihat deadline waktu yang telah ditentukan ya. Sekali lagi semangat buat kalian belajar ya, karena jangan bosan untuk terus belajar karena belajar adalah proses seumur hidup. Kalau kita masih hidup, teruslah berproses dalam belajar. Oke ya, terima kasih kehadirannya. Semoga kita semua sehat dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan, dukungan, dan doanya agar saya terus dapat berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.